Hai guys, kita lanjut lagi ya di hari kedua. Kali ini kita nginep di Swan Paradise. Sepanjang kita jalan ke Swan Paradise, kita disuguhkan pemandangan dengan sawah-sawah guys. Karena kita nginep di daerah Gianyar. Oh ya guys, sorry ya ini kameranya agak buram pas di mobil. Karena kita nggak sadar kena air laut. Nah ini kita udah mau sampai ya. Makin mau sampai jalannya makin sempit loh. Ini lokasi Swan Paradise cukup ngumpet ya guys. Maklum ya namanya juga Paradise, jadi harus tersembunyi ya guys. Tapi tetap ada di map kok. Tadam! Akhirnya kami sampai di Swan Paradise. Awalnya aku kira Swan Paradise ini cuma sebesar ini loh guys, aku tekan ini loh ya kan. Nah cuma setelah aku nginep, lihat aja deh kalian video aku nanti, luas banget. Dan kita lanjut lagi masuk ke dalam untuk parkir. Waktunya kita check-in. Dan ini suasana lobbynya ya guys. Kita udah selesai check-in. Sekarang waktunya kita lihat kamar ya. Seperti apa ya? Let's go! Ini function hall-nya ya guys. Nah, kalau aku perhatiin di sini tuh konsepnya perbangunan ya guys. Jadi satu bangunan itu terdiri dari beberapa kamar. Nanti kalian lihat deh. Pokoknya semuanya hampir mirip kayak gini bangunannya. Hai, aku udah sampai di Swan Paradise. Kayak gini ya kamar ya. Begitu kita masuk, ada sofa gini, terus kita dikasih dua guys. Terus di sini ada kasur. Kasurnya bantalnya banyak ya. Ada 6 pieces loh. And then sebelah kanan kasur, kita lihat ada apa. Nah, di sini ada TV ya guys. Kita belum coba TV-nya. Terus di bawah TV ini ada lemari. Tam! Kulkas. Kulkasnya kosong. Oke, kita lanjut lagi. Sini sebelah kanannya, kita balik lagi ke sebelah kirinya. Di sebelah sini ada lemari gantung seperti biasa ya, lemari gantung. Di sini untuk taruh koper. Terus di sini kita dikasih teh, kopi, gula, juga ada air 2 biasa, kettle. Terus ini beling loh. Nah, oke. Habis itu ini kasurnya ada kelambu-kelambu ya guys. Jadi kayak gini memang dia tipenya. Nah, kalian bisa lihat view kita dari kasur. Nanti dibalik ya. Lanjut, ayo kita lihat lagi ada apa sih di sini ya guys ya. Kamu jangan kira ini lukisan loh. Aku pun sempat kaget pertama masuk ke sini. Begitu kita buka, ini kamar mandi yang ukurannya menurut aku hampir sama kamarnya luasnya. Nah, ini kamar mandinya ya. Di sini ada sabun dan shampoo, terus juga ada air lagi 2. Dia tidak pelit air ya guys ya. Ada gelas. Di sini ada handuk. Handuknya banyak ya. Ada handuk lap muka atau apa, wastafel. Nah, ada, kita lihatnya di sini ada apa. Oh, ini dia amnya. Lengkap ya guys.
Setelah itu di sini ada kosong. Sini. Hair dryer buat perempuan ya. Lanjut guys. Masuk guys. Kamar mandinya lihat gede banget kan. Nah, dari sini kita masuk, di sini ada toilet. Aku juga belum tahu ini isinya apanya ya. Kita lihat isinya apa. Oh, tisu gulung guys. Unik ya. Nah, ini ada tong sampahnya di situ. Terus ini anduk mandi kita. Ada bunga lagi guys di sini. Namanya juga di Paradise ya guys ya. Terus di sini kita disediain lagi nih shampoo, sabun, shower, kayaknya masih gini tuh. Nah tuh, karena ini semuanya dari batu guys, berat jadi aku nggak bawa. Dan buat kamar mandinya hanya rain shower, tapi itu ada water heaternya jadi aman. Cuma untuk yang punya kucing jangan lupa ya bawa gayung atau apa gitu biar dia bisa buat kayaking. Terus ya guys, ngomong-ngomong di sini itu komunikasinya itu lewat WhatsApp ya guys. Jadi nanti sebelum masuk kita di scan barcode WhatsApp. Kita lihat di balik bilik ada apa? Buat pengering handuk baju yang basah. Dan kalau tadi ada pintu nih ya. Tadi aku pikir di connecting room, tapi ternyata kita lihat ya ada apa di balik pintu. Cang. Kita tembus guys ke bagian function hall. Nah ini function hall-nya kayak gitu. Oke, bisa lihat lagi ulang pemandangan kita dari belakang seperti apa. Kuncinya belum elektronik ya, model anak kunci. Ini seperti yang aku bilang tadi ya, bentuk bangunannya tuh muter ya guys. Jadi ayo kita lihat sekeliling-kelilingnya. Aku beli di salah satu travel agent ya, di Tiket. Dengan tipe kamar superior double dengan pemandangan taman dan free makan. Harganya 880.000 kurang lebih. Dan ini menu room service-nya. Kalau menurutku cukup pricey ya guys. Karena memang di sini itu banyakkan yang menginap adalah orang asing. Di sini tuh tempatnya luas banget ya guys, dan ada 3 kolam renang. Yang pertama ini posisinya tinggal turun aja ya dari kamar. Ini benar-benar kelihatan, dari kita masuk pun kelihatan guys. Cuma kita nggak mau berenang di sini, kita mau berenang di tempat yang lebih besar lagi. Tapi tempatnya agak jauh guys, jadi kita harus ke lobi untuk minta tolong dipanggilkan warawiri untuk mengantar kita ke kolam renang. Dan sekedar informasi nih guys, sepanjang kita jalan dari hotel keluar, ini tuh semua masih bagian dari Swan Paradise ya guys di sampingnya. Jadi Swan Paradise itu cukup luas banget. Bahkan yang kolam renang yang kita mau pergiin pun ini Swan Paradise punya juga ya. Sebenarnya dari dalam itu kita bisa jalan kaki, cuma cukup makan waktu guys. Jadi makanya kita naik warawiri, lewatnya itu jalan raya lagi. Dan ini udah sampai kita. Ini dia bagian lain dari Swan Paradise. Tam-tam. Model bangunannya tetap sama seperti yang tempat kami nginap, cuma yang ini tipe family ya guys. Jadi yang tipe family ini terdiri dari 3 kamar, macam villa gitu deh. Kalau kalian yang bawa keluarga besar sih aku sarankan untuk menginap di tipe ini ya. Karena begitu keluar dari villa, ini dia kolam renangnya. Panjang guys. Nah, kolam renangnya ini berundak-undak ya guys. Terdiri dari 3 undakan untuk kolam anak dan kolam dewasa. Untuk kolam anak ini yang lingkaran ini ya, kedalamannya 75 cm. Airnya bening banget guys. Untuk airnya tidak dingin ya guys, karena dia kena matahari langsung.
Kalau yang ini kolam dewasanya, kurang lebih sedada dewasa ya guys. Terus tiap undakannya itu modelnya kayak gini ya guys. Jadi kayak waterfall gitu kalau air dari atas jatuh ke bawah. Dari semua kolam renang, kami paling suka di sini. Sampai kami bolak-balik 2 kali loh. Karena apa? Sepi banget, juga kolam renangnya luas dan bersih. Seperti private pool guys jadinya. Selesai berenang, kita balik deh. Cuma memang agak PR aja ya berenang di sini kalau kita nginep di tipe kamar yang kayak aku. Kita harus manggil warawiri terus guys. Dan untuk pulangnya, kalau kebetulan dia pas ada di sini, kita bisa naik ikut pulang. Tapi kalau tidak ada, kita bisa jalan kaki juga. Sekalian lihat pemandangan di sekitar. Awalnya kami niatnya mau jalan kaki guys, tapi berhubung rasanya jauh dan kebetulan warawirinya datang. Jadi kita memanfaatkan kesempatan untuk naik warawiri lagi guys. Nah, habis berenang itu kita pergi keluar makan dulu sebentar guys. Kejimbaran yang ada di video sebelumnya loh guys. Ditonton ya. Ini suasana malam ketika kami balik selesai makan. Ini penerangannya waktu di malam hari. Dan kami pun tertepar. Good morning paradise, Swan Paradise. Waktunya kita jalan-jalan pagi, jalan-jalan cantik sambil menghirup udara segar pepohonan di sekitar dan menikmati fasilitas yang ada. Di sini ada banyak unggas-unggas ya guys, bisa kalian lihat dari mulai ayam, burung, kayaknya ada bebek deh. Jadi di sini tuh bener-bener asri banget guys. Kalian bisa dengerin kicauan-kicauan burung di pagi hari karena suasananya pun yang memang mendukung. Nah, ada juga disediain lapangan tenis kayak gini ya. Oke, kita lanjut jalan lagi. Ini dia kolam yang ketiga, yang terakhir. Ini tuh ada letaknya deket tempat makan ya guys. Cuma airnya kurang mendukung nih guys, rada butek. Tapi memang ini dalam ya, kedalamannya itu bisa sampai 4 meter. Dan ini disediakan untuk lompatan ya. Dari atas lompatan ini bukannya kita lompat, malah kita ambil video 360 guys. Cantik kan pemandangannya? Terus kita jalan lagi nih. Di samping kolam renang itu ada kandang unggas lagi ya guys. Jadi memang di sini banyak unggas. Dan inilah kandang yang paling besar di sini. Kita lanjut jalan lagi. Kita explore Swan Paradise. Memang dia konsepnya nature ya, tanaman dengan bunga-bunga, tapi cantik, beneran cantik buat foto-foto. Ini yang kita jalan, sebelah kiri ini taman bunga ya. Nanti kita ke sana dan kita lihat seperti apa taman bunganya. Terus begitu kita jalan, kalau kita nyelusurin, ini jalanannya tembus ke parkiran. Dan lagi-lagi ada lapangan tenis guys. Juga ada resort yang lagi dibangun.
Nah, ini taman bunganya. Di tengahnya ada kolam angsa gitu. Tapi itu angsanya bohong ya guys ya. Untuk taman bunganya ini circle ya guys. Abis capek jalan-jalan, udah tahu dong waktunya kita isi nutrisi perut kita. Let's go. Sini aku ada penambahan sarapan ya guys. Satu orang dewasa kena Rp150.000. Dan ini dia restorannya. Suasananya khas Bali ya guys, dengan lampu yang agak sedikit remang-remang. Ini untuk menu makanannya. Lihat, cukup sederhana tapi komplit. Mulai dari jus, infus water, coffee, tea, sereal, juga ada yogurt, terus ada roti-rotian. Di sini juga ada salad bar, buah-buahan. Terus yang unik di sini tuh ada makanan kampung-kampung gitu deh. Kayak apa sih ya? Kayak gemblong, tapi dia bukan gemblong gitu. Aku juga bingung ngomongnya apa itu. Terus di sini juga ada telur-teluran, ada sosis, ada kentang, ada bakwan bayam. Aku suka nih bakwan bayamnya. Sama ada ubi, buncis. Dan ini main course-nya ya. Ada sayur tahu, pasta kacang, capcay, juga yang disebut orang Bali kue tiao yang menurut aku bakmi lebar, dan nasi goreng. Tidak lupa selalu ada egg corner. Dan yang menurut aku unik di sini ya, ini dia dispenser milknya ya, kayak keran air. Lucu banget deh ini. Kalau menurutku dia untuk sarapannya ini lebih ke arah untuk orang asing ya guys ya, tapi enak kok, perutku masih bisa makan. Nah, selesai makan, ini mau aku kasih tahu sedikit ya jalur kalau kita jalan kaki untuk ke kolam renang yang kemarin kita berenangin. Startnya dari kandang unggas yang paling besar itu ya. Nah, kurang lebih kayak gini jalurnya ya guys. Sampai deh kita di kolam renang yang kemarin kita berenang. Oke guys, kita harus bangun dari mimpi kita di Swan Paradise. Waktunya kita ke next hotel. Bye bye.